Izin langsung saya dimulai share screen untuk materi awal gitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat gitu ya di layar Bapak Ibu. Di sini proses dan pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal. Mungkin pertama di sini ada dasar hukum Bapak Ibu. Di sini dasar hukum yang BPJPH punya tentunya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lalu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah, ini pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi suatu undang-undang. Lalu di sini untuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian tentang organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini diatur di Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024. Terus kemudian tentang perubahan SJPH di sini melalui keputusan Kepala Badan Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian di sini ya Bapak Ibu untuk nanti jenis produk yang wajib bersertifikat gitu ya di sini ada di keputusan Kepala Badan nomor 748 tahun 2021. Kemudian ada perubahannya lagi di keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 tentang jenis produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Lalu di sini untuk tarif ini ada keputusan Kepala Badan nomor 22 tahun 2024 tentang perubahan keempat dari Kepkaba nomor 141 tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan umum BPJPH. Lalu di akhir ini ada keputusan Kepala Badan nomor 146 tahun 2025 tentang petunjuk teknis untuk layanan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil atau biasa kita sebut self declare gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini prinsip layanan penyelenggaraan jaminan produk halal. Mungkin kita poin secara garis besarnya kita ada 4 poin Bapak Ibu. Di sini ada mudah, murah, cepat, kemudian profesional. Yang mana mudah ini memastikan segala informasi layanan dapat diakses dan terbuka melalui seluruh jalur informasi yang ada di BPJPH. Utamanya kami ada media sosial ataupun web resmi BPJPH gitu ya Bapak Ibu bisa diakses di bpjph.halal.go.id. Lalu murah ini keterkaitan atas pembiayaan yang terjangkau dalam rangka keberpihakan kepada para pelaku usaha. Lalu cepat kita mengupayakan digitalisasi layanan ini telah diterapkan melalui aplikasi Si Halal gitu ya Bapak Ibu untuk fokusnya memberikan layanan efisien dan efektif sehingga kemudian menciptakan profesional ini dengan aplikasi Si Halal memastikan dan menjaga waktu setiap layanan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Ini biasanya ketika pengajuan nanti para pelaku usaha gitu ya Bapak Ibu, di situ melalui tracking yang kita munculkan, nah di situ untuk apa ya bisa dicek gitu ya Bapak Ibu agar waktu yang kita berikan sesuai dengan SLA. Di sini ada wewenang BPJPH, ada tujuan, ada pelaksanaan Bapak Ibu. Di sini tadi di Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 ini tentu sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi Muslim dan warga negara, maka adanya tujuan dari si Undang-Undang Nomor 33 tersebut. Kemudian wewenang BPJPH ini melalui Undang-Undang 33 2014 Pasal 6 adalah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH memiliki beberapa kewenangan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tujuannya ini tentu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk. Kemudian nilai tambah dengan adanya sertifikasi halal, sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha, harapannya adalah tentu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal seperti itu. Kemudian pelaksanaannya BPJPH dulunya di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Ibu di Undang-Undang 33 tahun 2014 Pasal 5
gitu ya untuk melaksanakan amanat jaminan produk halal. Kemudian turunnya Perpres Peraturan Presiden di 153 tahun 2024, saat ini BPJPH menjadi lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK gitu ya. Tugasnya sama Bapak Ibu, tetap tugas pemerintah di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Lalu di sini kewajibannya, jadi kalau di undang-undangnya yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal gitu ya Bapak Ibu. Nah, produk ini termasuk di dalamnya meliputi ada barang, ada jasa. Nah, yang termasuk barang ini adalah seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, kemudian barang guna pakai digunakan hingga dimanfaatkan. Jasa turunannya banyak sekali gitu ya Bapak Ibu, termasuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian. Kemudian ini sebetulnya ada mandatori gitu ya Bapak Ibu di 17 Oktober 2024. Jadi semua produk makanan dan minuman yang beredar diperdagangkan di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun berlaku bagi usaha mikro kecil, menengah dan besar. Ini untuk yang menengah besar penahapan kewajiban sertifikasi halalnya ini sudah berlaku untuk makanan minuman gitu ya Bapak Ibu, tetap di 17 Oktober 2024. Namun untuk mikro dan kecil ini kami berikan penahapan gitu ya, diperpanjang hingga di 17 Oktober di 2026. Kemudian kita mulai mengenal aplikasi Si Halal gitu ya Bapak Ibu. Jadi Si Halal ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Halal. Mungkin Bapak Ibu sudah ada atau sebelumnya belum mengetahui gitu ya Bapak Ibu. Nah ini aplikasinya kita based on-nya web based Bapak Ibu. Jadi saat ini masih dalam pengembangan untuk aplikasi mobile-nya. Namun untuk sekarang aplikasinya bisa diakses di website di ptsp.halal.go.id. Jadi nanti buka browsernya gitu ya Bapak Ibu, kemudian akses di PTSP Halal Go ID. Kemudian di aplikasi ini kita sudah terintegrasi dengan BKPM. Ini untuk kepemilikan NIB, nomor induk berusaha gitu ya. Kemudian LPH, lembaga pemeriksa halal khususnya reguler ini dilakukan pemeriksaannya nanti oleh LPH, kemudian BSSN. Ini terkaitan dengan tanda tangan elektronik. Jadi sertifikat yang kami keluarkan saat ini sudah tidak lagi Bapak Ibu manual gitu ya. Jadi sudah ketika nanti selesai bisa diakses di pengajuannya, kemudian bisa di-download secara mandiri. Kemudian airline SW, kemudian bank, ini untuk virtual account untuk terkait pembayaran, kemudian kementerian lembaga, instansi terkait. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan prosesnya di Si Halal, ini tentu saja untuk melakukan sertifikasi halal, baik jalur reguler ataupun self-declare. Lalu untuk registrasi sertifikat halal luar negeri atau RSLN, ini biasanya pelaku usaha yang di negaranya gitu ya Bapak Ibu belum bekerja sama dengan BPJPH. Kemudian RSLN ini sorry Bapak Ibu. Jadi negaranya sudah bekerja sama dengan BPJPH, kemudian sudah punya sertifikat di negeri asalnya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ketika barangnya mau masuk gitu ya ke Indonesia, nah itu perlu dilakukan registrasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian registrasi auditor halal, registrasi LP3H dan P3H ini terkait untuk pendaftaran self declare gitu ya. Nanti dilakukan adaptasi dari LP3H dan P3H. Kemudian pengajuan lembaga pelatihan P3H, auditor halal dan penyelia halal, kemudian pengawasan jaminan produk halal, akreditasi dan reakreditasi LPH, pengajuan LHLN, lembaga halal luar negeri, kemudian payment gateway dan integrasi sistem hingga layanan informasi dan lainnya. Sertifikasi halal langsung ke BPJPH ini Bapak Ibu yang bisa dilakukan, ini ada 2 jalur gitu ya Bapak Ibu, secara garis besar ada jalur reguler dan self-declare. Kemudian masing-masing mempunyai turunannya. Jalur reguler mandiri dan fasilitasi, self-declare juga gitu ya, self-declare ataupun ada self-declare mandiri seperti itu. Jadi bedanya Bapak Ibu,
Untuk yang skala usaha besar, menengah, kecil, mikro, dan luar negeri, ini bisa secara apa ya, secara bebas gitu ya untuk menggunakan jalur reguler. Nah, utamanya jalur reguler mandiri. Jadi bedanya adalah ketika nanti pengajuan ada invoice yang diterbitkan dan harus dibayarkan oleh pelaku usaha untuk dapat lanjutkan proses selanjutnya seperti itu. Nah, untuk reguler, kemudian ada juga reguler fasilitasi. Reguler fasilitasi bedanya dengan mandiri biasanya ketika dia pelaku usaha sebagai penerima fasilitasi gitu ya akan diberikan kode dari fasilitator. Nah, kode tersebut nanti ketika pengajuan di Si Halal akan dibaca sistem gitu ya Bapak Ibu sehingga pengajuannya tidak akan terbit invoice karena sebelumnya sudah dibiayai oleh fasilitator atau pemberi fasilitas sertifikat halal gratis seperti itu. Nah, reguler ini dalam hal proses pemeriksaannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi BPJPH tidak apa ya, tidak berdiri sendiri mulai dari pendaftaran sampai penerbitan. Namun ada di situ LPH untuk proses pemeriksaannya gitu ya, lembaga pemeriksa halal, di bawahnya ada auditor, auditor halal, kemudian nanti ada fatwa. Biasanya itu komisi atau komite ataupun apa komite fatwa seperti itu. Nah, itu untuk reguler Bapak Ibu, kemudian kalau self declare, nah ini bedanya dia skala usahanya mikro dan kecil, kemudian produknya barang makanan minuman. Nanti untuk pemeriksanya dia diperiksa oleh P3H, pendamping proses produk halal. Kemudian penetapan halalnya ini Komite Fatwa Produk Halal. Nah, self declare, nah itu biasanya memang ada kode gitu ya Bapak Ibu untuk yang self declare biasa ini yang dibiayai oleh fasilitator gitu ya. Kemudian ada yang self declare mandiri. Nah, ini self declare mandiri sama dengan reguler mandiri. Jadi prosesnya ketika nanti ada invoice itu harus dibayarkan terlebih dahulu baru akan lanjut ke proses selanjutnya. Kurang lebih untuk SLA-nya gitu ya Bapak Ibu yang kami berikan ini di reguler ini 21 hari kerja. Kemudian untuk self declare gitu ya di 12 hari kerja seperti itu. Kemudian dokumen persyaratan dan alur prosesnya Bapak Ibu. Ini mungkin reguler. Kemudian nanti ada self declare. Ini ada beberapa jenis dokumen nantinya. Untuk surat permohonan sertifikat halal, nah ini dientrikan di Si Halal Bapak Ibu. Untuk yang luar negeri, jadi nanti ada asal usaha PU gitu ya dipilih. Nah itu ada luar negeri, ada dalam negeri. Nah ini kalau untuk luar negeri dibutuhkan surat kuasa penunjukan importir atau perwakilan resmi. Ini prosesnya nanti dientri di Si Halal. Kemudian formulir pendaftaran ini dientri di Si Halal. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya yang sudah pernah melakukan pendaftaran Si Halal yang dahulu sebelum kita migrasi sistem gitu ya. Nah, itu prosesnya untuk formulir, aspek legal, dokumen, daftar nama produk, proses pengolahan produk, manual itu ada upload. Kalau sekarang ini dientrikan di Si Halal. Termasuk nanti dokumen penyelia halal Bapak Ibu mungkin nanti yang diupload ini seperti ada surat sertifikat pelatihan dan atau sertifikat uji kompetensi seperti itu. Kemudian ada KTP nanti yang diupload ke Si Halal. Ini dokumen penyelia halal nanti Bapak Ibu sebagai penyelia halal gitu ya diperlukan di sini ada SK penetapan penyelia halal. Jadi ketika Bapak Ibu ditunjuk oleh pelaku usaha gitu ya sebagai penyelia halal di usaha pelaku usaha tersebut gitu ya. Nah, itu perlu dibuatkan SK Bapak Ibu. SK kemudian dengan nomornya gitu ya. Nah, ini untuk formatnya kami serahkan ke pelaku usaha siapa tahu memang punya format penomoran khusus gitu ya. Seperti itu. Nanti dibuatkan secara sederhana saja. Kemudian ada salinan KTP, kemudian ini salinan paspor, izin tetap tinggal atau identitas lainnya bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri. Kemudian ini untuk mikro kecil di PP 42 gitu ya Bapak Ibu, ini diperbolehkan mikro kecil untuk nanti syaratnya yaitu sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi untuk penyelia halalnya.
Tapi untuk yang pelaku usaha menengah besar dan luar negeri, ini memang dibutuhkan keduanya Bapak Ibu, yaitu sertifikat pelatihan penyelia halal dan sertifikat kompetensi seperti itu. Nanti dientrikan dan diupload di si halal. Lalu daftar nama produk dan bahan menu barang ini dientrikan di si halal. Jadi produknya apa saja yang mau didaftarkan, kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan, nah ini semua dientrikan. Kemudian proses pengolahannya, ini biasanya diagram alur atau deskripsi proses produksi gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa diupload, bisa dientrikan di si halal. Kemudian manual SJPH ini di entry si halal. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika semua pengajuan yang ada di si halal gitu ya, di akhir akan mengenerate suatu SJPH seperti itu. Kemudian ini untuk self declare dokumen persyaratannya, ini surat permohonannya diinput, nanti dokumen terbentuk secara otomatis, aspek legalnya, NIB, nomor induk berusaha diisi di si halal, kemudian sama gitu ya Bapak Ibu untuk penyelia halal, dokumennya ada SK penetapan, ada salinan KTP, kemudian ada tambahan daftar riwayat hidup seperti itu. Kemudian nama dan foto produk, ini ada bedanya gitu ya, nanti untuk produknya self declare biasanya per masing-masing menu itu ada fotonya gitu ya Bapak Ibu, itu diisi dan diunggah di si halal. Kemudian daftar bahan yang digunakan, penjelasan proses produk halal, kemudian manual SJPH dan nanti ada ikrar yang diinput dan dokumennya terbentuk secara otomatis. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini untuk yang alurnya, Bapak Ibu. Di sini alur proses sertifikasi halal reguler bagi pelaku usaha gitu ya. Yang mana diawali ketika pelaku usaha akan mengajukan sertifikasi halal. Di situ dibutuhkan user dan password untuk login gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya yang belum mempunyai akun di si halal terlebih dahulu membuat akun, kemudian nanti mengentrikan NIB, nomor induk berusaha, kemudian setelah NIB dientrikan, nanti sebelum melakukan pengajuan itu perlu ada update data PU, kemudian baru mengajukan, kemudian nanti PU ini untuk reguler, berarti memilih LPH-nya sebagai lembaga pemeriksa halal, kemudian nanti itu dalam hal kelengkapan gitu ya Bapak Ibu proses melengkapi statusnya nanti masih draft. Tapi kalau misalnya sudah semua selesai dan oke gitu ya, nanti pelaku usaha bisa klik kirim akan berubah menjadi submitted PU untuk statusnya. Nah, nanti dari submitted PU ini data diterima oleh verifikator BPJPH melalui si halal gitu ya Bapak Ibu. Jadi prosesnya semuanya digital gitu ya melalui si halal. Nanti dilakukan verifikasi oleh verifikator. Nanti kalau misalnya sudah oke, datanya sudah benar, ini akan dilanjutkan ke di LPH gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti ada pengembalian dari verifikator, biasanya akan dikembalikan kemudian disertai dengan catatan dari verifikator sehingga pelaku usaha dapat memperbaiki sesuai catatan kemudian bisa submit kembali. Nanti bila berkasnya sesuai, permohonan dikirim ke LPH, ini kalau tidak sesuai dikembalikan ke pelaku usaha, kemudian LPH-nya get data dari si halal, kemudian untuk dilakukan pengecekan kebutuhan biaya Bapak Ibu. Nah ini reguler mandiri gitu ya. Nah kemudian nanti bila memenuhi dilakukan perhitungan biaya pemeriksaan, bila tidak dikembalikan ke pelaku usaha, nanti dikirimkan lagi ke BPJPH untuk mengenerate suatu invoice gitu ya Bapak Ibu yang mana di situ komposisinya ada biaya pendaftaran, kemudian ada biaya pemeriksaan dan penetapan fatwa seperti itu. Nah, nanti pelaku usaha bisa lihat di pengajuannya, di situ ada menu invoice gitu ya Bapak Ibu, di-download kemudian dibayarkan. Kemudian nanti secara sistem akan divalidasi lunasnya gitu ya, status lunasnya. Kemudian baru setelah lunas mulai proses di LPH untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, di mana di situ untuk aktornya gitu ya Bapak Ibu, itu akan dilakukan pemeriksaannya oleh auditor seperti itu. Nanti dari hasil audit nanti akan dikirimkan ke MUI gitu ya untuk ketetapan halalnya gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk melakukan sidang fatwa, kemudian kirim hasil ketetapan halal, kemudian nanti BPJPH melakukan validasi sampai dengan menerbitkan sertifikat halal. Nah ini nanti kalau statusnya sudah selesai gitu ya Bapak Ibu bisa dicek gitu ya di akunnya, nanti ada keterangannya di situ selesai, nah nanti ada di menu ujung gitu ya di kanan gitu ya Bapak Ibu
button sertifikat halal, nah itu bisa di-download sertifikatnya secara mandiri. Kemudian ini mungkin ada beberapa kriteria self declare. Ini produknya tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halalnya. Kemudian produknya sederhana, memiliki NIB, kemudian mikro kecil gitu ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki lokasi tempat dan alat proses produk PPH-nya yang terpisah dengan lokasi dan tempat dan alat proses produk tidak halal. Kemudian produknya dihasilkan berupa barang, tidak menggunakan bahan berbahaya. Kemudian ini bahannya, ini sudah yang digunakan adalah yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian dan poin-poin selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang self declare kriterianya. Kemudian nanti nih Bapak Ibu untuk bentuk dari sertifikat yang sudah terbit gitu ya. Jadi sertifikat halal ini diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Nah, untuk saat ini, sertifikat halalnya berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH-nya, proses produk halalnya. Kemudian bentuknya digital Bapak Ibu dan ditandatangani secara elektronik dan dapat diunduh melalui aplikasi Si Halal. Kemudian di sini untuk sertifikat yang terbit ini adalah yang berlaku sertifikat berlaku untuk satu jenis produk. Maksudnya adalah beberapa jenis produk yang wajib bersertifikat halal itu kan ada gitu ya nanti Bapak Ibu untuk acuannya di KMA 748. Nah, di situ kita contohlah misalnya jenis produk dia makanan ringan, kemudian dia roti dan kue gitu ya. Nah, misalnya di Bapak Ibu nanti di pelaku usahanya ditemukan misalnya dia makanan ringannya dia ada keripik gitu ya. Nah, itu diajukan satu pengajuan dan nanti akan terbit satu sertifikat gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya beda, yang satunya lagi dia tiba-tiba punya ada produknya itu donat gitu ya, donat atau puding susu. Nah, itu udah masuk ke dalam jenis produk roti dan kue. Jadi itu dilakukan pengajuan yang terpisah sehingga nanti sertifikatnya ada dua gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena satu sertifikat ini diterbitkan untuk satu jenis produk seperti itu. Ini tanda tangannya sudah digital gitu ya Bapak Ibu. Jadi secara legalitas ini sudah sah gitu ya, tidak ada lagi tanda tangan basah untuk sertifikatnya seperti itu. Kemudian yang dilakukan ketika nanti pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal nih Bapak Ibu adalah untuk mencantumkan label halal. Jadi BPJPH menetapkan label halal yang berlaku secara nasional, kemudian pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halalnya. Lalu di sini dicantumkannya bisa pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan atau tempat tertentu pada produk. Nah, ketentuannya ini bisa diakses gitu ya pada Si Halal nanti Bapak Ibu atau dilihat di Keputusan Kepala Badan nomor 40 tahun 2022 atau Keputusan BPJPH nomor 145 tahun 2022. Jadi di sini secara garis besar ada labelnya, label halal utama, ada label halal sekunder. Jadi wajib sekali gitu ya Bapak Ibu untuk label ini ada labelnya, kemudian disertai dengan nomor sertifikatnya. Jadi ID sekian-sekian ini nanti bisa didapat ketika pelaku usaha sudah terbit gitu ya sertifikatnya. Jadi dimasukkannya seperti ini. Kemudian ini untuk akses pengajuan sertifikasi halalnya tadi ya Bapak Ibu. Jadi karena masih web based untuk aplikasi Si Halalnya ini bisa diakses melalui browser Bapak Ibu gitu ya di ptsp.halal.go.id. Dan karena sudah digital, nah ini harus untuk aksesnya gitu ya Bapak Ibu memiliki akses internet atau paket data. Lalu di sini ada penambahan produk dan revisi sertifikat halal. Jadi kayak penambahan produk masih dalam satu jenis produk diajukan dengan menggunakan menu pengajuan reguler dan pilih pengembangan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi ketika nanti pelaku usahanya sudah berhasil terbit sertifikat halalnya gitu ya Bapak Ibu. Tadi contohlah dia jenis produknya roti dan kue. Di mana di dalamnya di situ ada donat misalnya menunya. Kemudian didaftarkan ada nastar, kemudian ada puding susu. Nah,
Kemudian pelaku usahanya mau mengembangkan nih, mau menambahkan menunya gitu ya di usahanya gitu ya. Ternyata dia mau menambahkan putri salju misalnya, mau didaftari sertifikat halal. Nah itu bisa Bapak Ibu, ketika nanti pelaku usahanya sertifikatnya sudah terbit, bisa dilakukan pengembangan untuk menambahkan si putri salju ini gitu ya. Dan dia akan merefer nomornya ke induk ke yang awal. Nanti ketika pengembangan dia akan terbit lampirannya saja seperti itu untuk si produk yang baru dikembangkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau revisi ini bisa dilakukan apabila terdapat kesalahan data pada sertifikat, misalnya kesalahan nama merek dagang, kemudian kesalahan nama produk, ini produk yang tidak termasuk dalam perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Ataupun mungkin Bapak Ibu nanti ditemukan pelaku usahanya yang sebelumnya sudah memiliki sertifikat halal. Jadi kan berlakunya ini kurang lebih di Maret 2025 gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya itu sertifikat yang sudah terbit dia ada masa berlaku, masih tercantum masa berlaku di sertifikatnya. Nah, kadang-kadang ada beberapa permintaan dari konsumen gitu ya, ketika melihat sertifikatnya kan sekarang tahunya sudah tidak ada masa berlaku, kok ini masih ada masa berlaku. Nah, itu bisa dilakukan revisi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu pengajuan baru, tapi dilakukan saja revisi untuk menghilangkan masa berlaku di sertifikatnya. Nah, caranya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk revisi, ini yang terbit sebelum tanggal 1 Maret, dia dapat dilakukan revisi melalui halaman resmi BPJPH di Lembaga Halal Go ID. Jadi kurang lebih ya Bapak Ibu, jadi kita memang ada migrasi untuk aplikasi si halal yang tampilannya dulu mungkin warna hijau, sekarang yang ungu. Nah yang di hijau itu kan pelaku usaha ketika mendaftar kan pasti dia memiliki user dan passwordnya gitu ya Bapak Ibu. Nah untuk melakukan revisi, jadi akses lagi ke lembaga.halal.go.id, masukkan user dan password tersebut gitu ya. Nanti ada di situ menu sertifikasi, terus pilih revisi sertifikat halal, nanti bisa dicari datanya terlebih dahulu. Ini datanya bisa by nomor sertifikat yang sudah terbit ataupun nomor daftarnya. Nanti klik edit, kemudian pilih jenis revisi yang akan dilakukan, nanti ada di situ menghilangkan masa berlaku atau jenis revisi lainnya. Nanti lengkapi data sesuai kebutuhan, kemudian klik kirim untuk menyelesaikan proses revisi. Nanti dari revisi ini memang ada proses verifikasi gitu ya Bapak Ibu, ada prosesnya. Jadi kayak ada mohon ditunggu gitu ya untuk melakukan revisi tersebut. Kemudian kalau yang terbitnya lebih dari 1 Maret nih Bapak Ibu, bukan yang sekarang gitu ya. Nah ini masih ditemukan dia terbit lebih dari 1 Maret, terus di sertifikatnya masih ada keterangan masa berlaku. Nah ini karena memang di si halal masih dalam proses pengembangan untuk menu revisinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang terbit lebih dari 1 Maret tersebut baru hanya bisa dilakukan pelaporan ke BPJPH atau melakukan proses revisinya secara manual gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk WhatsApp ke layanan kami di nomor tersebut atau mengemailkan pengajuan revisi ke email kami di layanan @halal.go.id. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita lanjut. Saya akan menjelaskan prosesnya gitu ya Bapak Ibu, gambaran dari bagaimana nanti mengajukan pengajuan sertifikasi halal di aplikasi si halal. Izin bertanya, Bu Reno, boleh, Bu? Ya, Bapak. Baik, terima kasih, Bu Retno. Ini, Bu, ada dua, Bu, yang ingin saya tanyakan, Bu. Tadi kan berkaitan dengan apa ya? Kalau nggak salah, saya dengar dia kalau ada dua macam produk, kata Ibu. Tadi itu contohnya satu donat, satu eh, cake atau apa gitu yang sepertinya berbeda secara produknya itu nanti akan ada dua sertifikat. Apakah memang seperti itu? Karena kalau pelaku usahanya ini misalnya dia bikin produknya itu kue itu ada yang donat, ada yang jenis bolu atau apalah gitu ya. Kan biasanya dia pengen pas pengurusan itu langsung gitu di dalam satu sertifikat dalam lampirannya tuh muncul list produknya yang macam-macam tadi. Tapi saya dengar Ibu tadi mengatakan kalau dia seperti itu dua itu nanti akan ada dua sertifikat apa saya salah dengar gitu. Terus yang kedua Bu,
itu tadi tentang penambahan ya, yang kata Ibu ya, penambahan nanti merujuk ke yang induk. Nah, apakah untuk penambahan ini artinya karena sudah ada sertifikat dan cuma nanti nambah di lampirannya tidak akan dikenakan biaya lagi atau biayanya berapa persen atau sebenarnya sama aja mulai dari baru lagi untuk ke LPH-nya gitu. Itu Bu, terima kasih Bu. Ya, mungkin ya, ini langsung dijawab aja Pak ya, sebelum nanti saya lanjut ke yang apa manual booknya gitu ya, petunjuk pendaftaran. Menjawab yang pertanyaan satu Pak. Jadi maksudnya untuk dia apa sertifikat yang masih dalam satu jenis produk gitu ya Pak, tapi hanya beda di bagian rinciannya saja gitu ya. Nah ini maksudnya seperti ini Pak. Mungkin ini terlihat gitu ya, Bapak Ibu. Saya share-nya yang untuk jenis produk. Anggaplah dia jadi yang dimaksud dalam satu jenis produk ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa jenis produk, misalnya di sini serealia. Nah, serealia nanti ada turunannya lagi nih Bapak Ibu. Di sini jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu nanti produk yang dari pelaku usahanya gitu ya masuknya ke jenis produk apa. Tadi kalau misalnya dilihat dari yang mana produk bakery maksudnya di sini. Jadi kalau dia masih dalam satu jenis produk ini, tadi dia punya contohlah bolu. Nah, bolunya itu misalnya rasanya ada yang original, ada yang coklat. Nah, karena masih bolu ini masih di produk bakery, dia itu masih satu jenis. Kemudian nanti dia ada lagi dia contohnya roti tawar. Nah, itu kan karena masih di satu jenis produk bakery ini. Nah, ini berarti bisa diajukan dalam satu pengajuan. Nanti yang muncul sertifikatnya satu, seperti itu, Pak. Mungkin itu ini ya Bapak Ibu. Nanti ini akan saya share gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hanya beda varian rasa gitu ya, tapi masih dalam ada di rincian ini kan banyak ya Bapak Ibu. Bapau saja masih masuk ke dalam produk bakery, berarti masih bisa di satu pengajuan. Terus misalnya dia ada si rotinya misalnya atau donatnya gitu ya. Donatnya ada donat coklat, ada donat. Nah, ini ada donat gitu ya. Kemudian ada donat gula bubuk misalnya kayak gitu. Nah, itu masih bisa dalam satu pengajuan. Jadi kayak di list saja gitu ya Bapak Ibu dalam satu pengajuan. Kecuali kalau tiba-tiba dia ada produknya itu apa ya? Misalnya Nah, misalnya dia punya keripik kentang. Nah, ini kan udah beda jenis produk gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini baru dilakukan pengajuannya terpisah kayak gitu. Jadi pengajuan baru lagi untuk si satu jenis produk yang termasuk di makanan ringan siap santap. Kurang lebih penjelasan di pertanyaan satu seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk yang pertanyaan kedua, untuk dia penambahan gitu ya Pak, pengembangan, nah itu kan memang nanti dilakukan untuk menambahkan produk yang masih tetap satu jenis yang sama, misalnya yang terlebih dahulunya ada keripik kentang, keripik gadung, dia mau nambah misalnya ada opak gitu ya. Nah, itu berarti bisa dilakukan pengembangan, terus nanti pilihnya pengembangan gitu ya, reguler, sehingga nanti tetap ada pembiayaan gitu ya Bapak Ibu, kemudian LPH-nya juga LPH sama dengan yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian nanti terkait pembiayaan, sebenarnya Bapak Ibu ketika nanti diisi halal, oke, nanti diisi halal, ini kita juga sudah ada memberikan menu untuk kalkulator simulasi perhitungan biaya audit kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa dicoba gitu ya Bapak Ibu terkait pembiayaan pengembangan baik pengembangan maupun pengajuan baru seperti itu. Kurang lebih itu Bapak. Eh, Sebentar Bu, izin nanggapin dulu Bu. mm, Berarti kalau yang tadi mm, mm, kelompoknya memang misalnya tadi kategori produknya yang roti, terus yang satu lagi yang memang mm, berbeda tuh berarti pengajuannya mulai dari nol semua lah ya Bu ya. Istilahnya tuh dapat dapat nomor ajuan baru gitu. Jadi tidak tidak di login yang di waktu yang sama gitu. Berarti penyelianya melakukan hari ini saya masukkan data PU-nya untuk produk yang ini, mm, kemudian dia submit, kemudian dia mulai mm, lagi yang baru gitu untuk
produk yang Bisa secara keripik-keripik tadi. bersamaan, Pak. Bisa secara bersamaan. Oh, Jadi kalau misalnya eh, bentar, saya ini mungkin nanti ini ya Pak. Jadi ketika Bapak nanti apa membantu pelaku usahanya gitu ya mau mendaftar. Nah, ini bisa di menu reguler. Jadi emang di sini disediakan beberapa menu pendaftarannya Bapak Ibu. Jadi bisa pilih self declare mandiri kah atau self declare atau pengajuan reguler. Nah, nanti di sini bisa diajukan secara bersamaan. Jadi memang misalnya di pelaku usahanya mempunyai dua jenis produk yang berbeda gitu ya. Kebetulan tadi ada si produk bakery sama makanan ringan. Nah, itu dalam sekali login gitu ya, Bapak Ibu bisa mengajukan bersamaan. Jadi ajukan, kemudian ini, jadi dipastikan juga ya Bapak Ibu untuk KBLI-nya, ini KBLI-nya merefer sesuai gitu ya untuk pengajuan masing-masing gitu ya, antara bakery dan makanan ringan. Nanti pilih daftar baru, misalnya saya ini, kemudian baru gitu ya. Nah, ini untuk yang jenis produk tadi ini adalah industri KBLI untuk industri penggaraman atau pengeringan ikan. Nanti tinggal pilih di sini, kemudian nanti pilih di jenis layanannya, makanan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pilihnya. Nah, nanti kan berarti kalau tadi antara si produk apa produk bakery kemudian makanan ringan itu kan hal yang berbeda. Jadi melakukannya secara terpisah gitu ya. Jadi tidak di sini, tapi maksudnya bisa dilakukan berbarengan seperti itu. Kayak gitu, Pak. Tinggal diajukan layanan lagi, pilih lagi KBLI-nya yang sesuai gitu ya. Yang satunya lagi klik daftar, kemudian tadi pilih jenis layanannya, pilih jenis produk apa jenis produknya. Kayak gitu. Cukup jelas, Bapak Ibu? baik Bu, makasih Bu. Ya, oke. Mungkin ini saya mau lanjut ini ya, Bapak Ibu untuk tata cara pendaftarannya. Ini saya singkat saja gitu ya Bapak Ibu. Jadi melalui manual booknya gitu ya, saya jelaskan. Nanti boleh kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan seperti itu. Jadi saya mulai ya Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Cara pendaftarannya ini pertama kali berarti kita harus akses dulu di browser Bapak Ibu gitu ya. Nanti di ptsp.halal ketikan ptsp.halal.go.id. Kemudian di sini ada username dan kata sandi Bapak Ibu. Kemudian login. Jadi kalau yang sudah memang memiliki akun yang sebelumnya migrasi pun, nah itu akunnya bisa langsung login ke sini. Tapi kalau yang memang pelaku usahanya belum memiliki akun si halal, ini bisa nanti di sini ada klik daftar di sini. Bapak Ibu bisa klik untuk apa mendaftarkan akunnya terlebih dahulu sebelum masuk. Nah, di sini Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sebagai penyelia halal gitu ya membantu pelaku usaha misalnya pendaftarannya. Nah, ini pilih untuk tipe penggunanya adalah pelaku usaha karena yang ini kita akan bikinkan adalah si apa akun pelaku usaha. Kemudian nanti pilih kemudian pilih pelaku usaha, kemudian isikan nama. Nah, ini nama boleh nama pelaku usaha ataupun nama usaha dari si pelaku usaha tersebut. Kemudian ada email dan nomor handphone. Nah, ini perlu apa ya, diingatkan ke pelaku usaha gitu ya Bapak Ibu, mungkin sebagai penyelia halal yang mana email dan nomor handphonenya ini nomor handphone dia yang terkonek dengan WhatsApp. Kemudian untuk emailnya email aktif. Maksudnya aktif adalah ketika email misalnya dia Gmail gitu ya Bapak Ibu. Ini seperti lululala@gmail.com. Nah, nanti ketika dia buat akun, nah dia pelaku usahanya bisa masuk nih ke akun Gmailnya gitu ya. Karena nanti dibutuhkan kode OTP yang kita kirimkan ke email tersebut. Jadi perlu di apa ya, disounding untuk emailnya email aktif gitu ya. Kemudian kata sandi dan konfirmasi kata sandi ini disamakan. Ini kata sandi yang mudah diingat gitu ya Bapak Ibu antara Bapak Ibu atau pelaku usahanya sendiri seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah ini klik buat akun.
Kemudian di sini ada notifikasi untuk akunnya sudah berhasil terdaftar, namun perlu verifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ini ada kita klik kirim kode verifikasi, ini bisa by email ataupun by nomor handphone yang tadi di awal kita daftarkan. Jadi di sini email, mau klik email ataupun nomor handphone ini tidak lagi harus ngetik, jadi udah otomatis itu Bapak Ibu merefer ke apa email yang sudah kita daftarkan di atas. Kemudian nanti klik kirim kode verifikasi, nanti pelaku usaha mengecek ke emailnya masing-masing ataupun WhatsApp gitu ya untuk apa ada kode OTP yang kita berikan kemudian diinputkan di sini Bapak Ibu. Jadi verifikasi kodenya, kemudian nanti sampai dengan ini akun berhasil terdaftar. Nah ini ketika sudah berhasil ini klik saja pergi ke halaman login. Kemudian nanti tampilannya kembali ke awal untuk kita bisa login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan tadi ya Bapak Ibu. Seperti itu, kemudian ini ada checkboxnya di checklist gitu ya, kemudian klik login. Kemudian di sini di awal ada pilihan Bapak Ibu, jadi asal pelaku usahanya ada luar negeri, dalam negeri ataupun instansi pemerintah. Nah ini luar negeri biasanya dia di negaranya atau dia memang mau apa punya sertifikat halal apa yang dikeluarkan oleh BPJPH gitu ya, karena dia emang mau mengedarkan gitu ya produknya di Indonesia seperti itu. Tadi ada opsi sebenarnya RSALN sama sertifikat dari luar negeri. Jadi kalau misalnya RSLN dia memang sudah punya sertifikat dari luar negeri, dari negara asalnya, kemudian negara asalnya sudah MOU, sudah berketerimaan satu sama lain dengan BPJPH, nah itu tinggal meregister. Tapi kalau misalnya dia belum sama sekali di negaranya ada MOU ke BPJPH atau LHLN, lembaga halal negeri luar negerinya belum bekerja sama dengan BPJPH, nah itu bisa mengajukan sertifikasi halal di BPJPH dengan memilih asal pelaku usahanya di luar negeri kayak gitu. Nah, kemudian ini nanti apa data-datanya ada data-data pelaku usaha, kemudian memang ada penunjukan importir gitu ya Bapak Ibu di sini untuk apa ya sebagai apa tadi penunjukan importir yang ditugaskan gitu ya mengurus untuk sertifikasi proses sertifikasi halalnya. Tapi kalau dalam negeri nanti Bapak Ibu dipastikan pelaku usahanya baiknya sudah memiliki NIB terlebih dahulu atau nomor induk berusaha seperti itu. Kemudian ini ada juga instansi pemerintah, ini biasanya dari apa ya, dari pemerintah seperti kayak rumah potong hewan sehingga dia tidak memiliki NIB gitu ya. Nah, biasanya ada surat gitu ya dari dinas tersebut. Nah, itu pilihnya instansi pemerintah. Tapi kalau secara umum pelaku usaha dalam negeri ini kita pilihnya dalam negeri. Nanti masukkan NIB-nya. Kemudian sebelum di sini sebenarnya ada tampilan lagi Bapak Ibu. Jadi ketika klik kirim itu akan apa ya, memperlihatkan data-data dari NIB tersebut. Kemudian nanti ada klik selanjutnya. Tapi kalau nanti di kemudian hari gitu ya Bapak Ibu menemukan case ketika dia mau lanjut dia tidak bisa. Tapi di situ ada keterangan status NIB telah digunakan oleh email misalnya retno@gmail.com. Artinya adalah NIB tersebut sebelumnya sudah pernah didaftarkan ke si halal. Karena pada dasarnya satu username gitu ya Bapak Ibu, email itu hanya untuk satu NIB kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk melanjutkan login kalau ditemukan case seperti itu, copy emailnya, kemudian tanyakan ke pelaku usaha gitu ya, apakah sebelumnya memang pernah mendaftarkan NIB ke si halal dengan email tersebut. Kalau misalnya iya tapi dia lupa password, nanti bisa pengajuan reset password seperti itu. Tapi kalau misalnya dia merasa tidak pernah mendaftarkan NIB pakai user tersebut, nah itu bisa juga dilakukan untuk permohonan switch akun ke BPJPH Bapak Ibu. Jadi switch akun nanti data-data tersebut akan dipindahkan ke akun baru. Jadi di suratnya nanti ada template-nya. Biasanya itu apa mengisikan apa email lama tersebut sama email baru yang telah dibuat kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dia berhasil, berhasil, ini tampilan untuk dashboardnya kurang lebih Bapak Ibu. Nah di sini di sisi kiri ada beberapa menu gitu ya untuk melakukan pengajuan, kemudian melihat tagihan, tadi ada kalkulator, tapi dilakukan untuk pertama kali di sini sebelum melakukan pengajuan adalah melengkapi data pelaku usaha terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu pelaku usaha, ini nanti kolom apa checkboxnya apa kolom ini diceklis saja, kemudian nanti langsung klik menu pelaku usaha.
seperti itu. Di pelaku usaha ini ada data-data yang memang harus dilengkapi lagi gitu ya oleh Bapak Ibu atau pelaku usaha dengan cara di sini klik ubah. Jadi di sini memang untuk data profil ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu karena tadi kita sudah integrasi dengan OSS. Jadi data ini data mengikuti tarikan data yang ada di OSS seperti itu. Tapi di sini perlu ada pelengkapan untuk data penanggung jawab. Kemudian aspek legal, kalau mau ada yang ditambahkan lagi gitu ya, selain NIB ataupun NPWP, kemudian ada nanti ada data pabrik atau tempat produksi, kemudian outlet dan data-data dari Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Di sini penanggung jawab ini bisa dari ownernya gitu ya Bapak Ibu, nama, nomor kontak, kemudian email aktif, klik simpan. Aspek legal di sini sebenarnya sama dengan data profil, sudah otomatis ada gitu ya Bapak Ibu. Namun kalau misalnya mau menambahkan aspek legal lainnya, ini bisa klik tambah. Nanti pilih jenis dokumen yang sudah kami sediakan. Kemudian nomor dokumennya dientrikan, tanggal dokumen, masa berlaku, instansinya, kemudian klik tambah. Nanti di kolom ini akan bertambah gitu ya aspek legal yang baru kita tambahkan. Ataupun nanti bisa dihapus, tinggal klik aksi, kemudian dihapus seperti itu. Kemudian ini ada data pabrik. Data pabrik ini wajib ya Bapak Ibu sifatnya. Jadi pabrik ini adalah nama lain dari tempat produksi gitu ya, pabrik atau tempat produksi. Yang mana ini dipilih dulu lokasi pabrik, dia ada dalam negeri luar negeri, kemudian nama pabriknya atau nama usahanya, misalnya pelaku usaha yang masih mikro kecil gitu ya. Nah itu tempat pabriknya atau pengolahannya masih di rumahnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa nama pabriknya dientrikan nama usahanya, kemudian alamatnya disesuaikan gitu ya, kemudian status pabriknya ini dipilih. Pabrik bisa lebih dari satu, Bapak Ibu, gitu ya, minimal satu, tapi bisa lebih dari satu. Proses penambahannya bisa klik tambah, nanti data-data ini disamakan, dilengkapi gitu ya, disesuaikan, nanti akan muncul tambahannya di bawah sini. Kemudian outlet atau tempat penjualan, kalau tadi pabrik sifatnya wajib gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau misal pelaku usaha memang tidak ada outlet, nah itu boleh dikosongkan. Tapi kalau misalnya dirasa, oh ada kami tempat penjualannya outletnya, nah itu bisa ditambahkan. Caranya tinggal klik tambah, nanti di sini ada nama outletnya, alamatnya, provinsi, kabupaten, kota, negara, kemudian kode pos, klik tambah, seperti itu. Kemudian ini data-data untuk Bapak Ibu sebagai penyelia halal, ini ketika nanti PU menunjuk Bapak Ibu gitu ya, nah ini Bapak Ibu datanya melekat gitu ya ke pelaku usaha, yang mana dibutuhkan data-data dari Bapak Ibu seperti nomor KTP, kemudian nomor kontak aktif dari Bapak Ibu, nama, kemudian ini agama penyelianya, kemudian nomor sertifikat pelatihan, ataupun kompetensi gitu ya, yang nantinya sudah naik ke kompetensi, ini bisa dientrikan di sini, kemudian tanggal sertifikat, nomor SK tadi ya Bapak Ibu, jadi ketika pelaku usaha memang menunjuk Bapak Ibu sebagai penyelia halal, ini wajib dibuatkan SK, sehingga nomornya bisa dientrikan di sini, kemudian tanggal SK, kemudian ada unggah, ini unggah sertifikat kompetensi, yang sudah melanjutkan ke kompetensi, kalau misalnya belum, ini cukup diunggah sertifikat pelatihan penyelia halal. Kemudian ada unggah KTP dari Bapak Ibu, klik tambah. Penyelia juga sifatnya memang harus terpenuhi satu, ataupun bisa lebih dari satu, caranya sama, tinggal kalau mau ditambahkan, klik tambah, entrikan data-datanya, kemudian klik tambah. Lalu di sini ada SK penetapan penyelia halal. Ini kalau diklik gitu ya Bapak Ibu akan mengenerate gitu ya satu dokumen secara otomatis gitu ya di aplikasi, nanti kurang lebih seperti ini, surat keputusan penetapan penyelia halal. Lalu di menu ini, di menu pelaku usaha cukup sampai tadi penyelia gitu ya Bapak Ibu melengkapi. Kemudian untuk selanjutnya klik simpan. Jadi untuk menyimpan semua data-datanya sebelum kita kembali. Jadi tadi setelah masuk ke dashboard, jadi tidak langsung melakukan pengajuan ya Bapak Ibu. Jadi step pertamanya adalah melengkapi di menu pelaku usaha. Baru setelah itu kita melakukan pendaftaran. Nah tadi ya Bapak Ibu di sini memang kami sediakan gitu ya sesuai kebutuhan pelaku usaha ataupun Bapak Ibu mau pengajuannya reguler, self declare atau self declare mandiri. Nah tadi kan kalau di awal saya menjelaskan juga reguler ada yang dia fasilitasi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini masih satu menu, jadi pilihnya di pengajuan reguler. Nah di sini saya menjelaskan bagaimana pengajuan reguler.
Jadi seperti tadi, ketika belum ada sama sekali, ini masih kosong gitu ya Bapak Ibu untuk pengajuannya. Tapi kalau misalnya baru mau, nah itu atau mau menambahkan pengajuan lainnya, itu bisa klik ajukan layanan, pilih KBLI yang merefer gitu ya, yang sesuai. Misalnya dia produknya kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, berarti KBLI-nya harus ada yang seperti ini. Nanti ini tinggal pilih mau yang baru atau pengembangan. Tadi kalau baru berarti baru mau mendaftarkan, kalau pengembangan yang sebelumnya sudah terbit tapi mau menambahkan menunya gitu ya Bapak Ibu, tapi masih dalam satu jenis produk yang sama seperti itu. Kemudian ini baru kita klik gitu ya Bapak Ibu, nanti muncul laman kerja yang harus kita lengkapi gitu ya Bapak Ibu sebelum dikirim. Nah di sini bisa ada delete, ada ubah laporan, ada kirim. Jadi kalau misalnya masih belum lengkap, biasanya kalau kirim nanti ada warning gitu ya, masih belum bisa melakukan kirim dokumen. Tapi kalau misalnya dirasa oh saya salah gitu ya, bukan ini KBLI-nya gitu ya, atau oh tidak jadi pengajuan yang reguler. Nah ini selagi dia masih draft gitu ya Bapak Ibu atau pengembalian, ini bisa dilakukan delete pengajuannya secara mandiri oleh Bapak Ibu kayak gitu dengan klik delete. Nah di sini untuk mengeditnya Bapak Ibu klik ubah laporan. Kemudian di sini lengkapi kolom data pengajuan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi ada beberapa menu yang memang banyak gitu ya, terus berkala gitu ya Bapak Ibu yang harus dilengkapi. Seperti tadi data pengajuannya ini untuk memastikan jenis layanannya apa, jenis produknya apa yang mau kita daftarkan, kemudian nanti ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses, produk, pemantauan evaluasi, sampai dengan dokumen. Ini kalau satu-satu kita telah gitu ya Bapak Ibu di data pengajuan, di sini ada nama perusahaan yang tertera pada sertifikat. Jadi di sini biasanya kalau di NIB itu kan tertulisnya nama orang gitu ya, nama pribadi gitu. Nah ini bisa disesuaikan di sini untuk nama yang akan tertera pada sertifikat halalnya. Kemudian nomor surat permohonan ini wajib gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami kembalikan ke pelaku usaha mungkin punya penomoran tersendiri atau khusus atau mau dibuatkan nomor yang secara simpel saja gitu ya Bapak Ibu. Ini kita kembalikan ke pelaku usaha untuk format penomorannya. Kemudian tanggal surat permohonannya ini bisa disesuaikan. Kemudian jenis layanannya tadi ketika kita pilih KBLI-nya industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya udah pasti itu masuk ke dalam jenis layanan makanan. Kemudian nanti, nah di sini tidak akan membingungkan Bapak Ibu gitu ya. Tadi kan kalau misalnya di awal ini masih banyak gabung gitu ya pilihannya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pilih makanan, nanti kemudian jenis produknya makanan ringan siap santap, nanti selanjutnya yang akan muncul adalah khusus di jenis produk tersebut saja. Jadi tidak gabung dengan misalnya tiba-tiba ada muncul untuk produk bakery kayak gitu. Jadi kalau makanan akan munculnya yang lingkupnya aja, skupnya aja. Kemudian ini merek dagangnya diisikan. Kemudian area pemasaran ini ada list drop down bisa disesuaikan. Kemudian LPH Bapak Ibu. Nah ini ketika pengajuan sama pentingnya ya Bapak Ibu ketika self declare ataupun reguler. Jadi memang perlu memilih LPH atau LP3H. Nah, untuk reguler harus memilih LPH gitu ya untuk nantinya melakukan pemeriksaan atas pengajuan Bapak Ibu. Jadi ini kami BPJPH menyerahkan ke Bapak Ibu gitu ya untuk pemilihan LPH yang mau dipilih kayak gitu. Karena mungkin nanti berkaitan dengan lingkup wilayahnya yang tersedia di dekat PU gitu ya, ataupun pembiayaan antara LPH yang satu dengan yang lain seperti itu. Tadi dengan adanya menu untuk simulasi pembayaran itu juga bisa menentukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi menentukan dulu LPH-nya nanti, nah terus pilih simulasinya, nah itu bisa biar kita tahu gitu ya berapa sih kira-kira biaya yang nanti akan kita keluarkan dalam pengajuan tersebut. Kemudian ini jenis pengajuannya otomatis baru, jenis pendaftarannya kalau dia mandiri reguler memang tidak sebagai fasilitasi gitu ya, penerima fasilitasi pilihnya mandiri reguler, klik simpan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti pelaku usahanya gitu ya ternyata
pelaku usaha Bapak Ibu eh, penerima fasilitasi gitu ya. Nah, biasanya akan diberikan kode fasilitasi atau kode daftar ini dari fasilitator, sifatnya rahasia Bapak Ibu, jadi tidak untuk disebarluaskan, jadi kayak hanya penerima fasilitasinya aja. Nanti bisa dipilih di sini jenis daftarnya diubah menjadi pendaftaran melalui fasilitasi. Kemudian kode daftarnya dientrikan, kemudian cari kode. Nanti biasanya langsung muncul gitu ya Bapak Ibu. Misalnya dia kode fasilitasi tersebut terbaca memang dari Bank Indonesia ataupun dinas-dinas lainnya seperti itu. Nanti klik simpan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada kolom data penanggung jawab. Ini tenang saja gitu ya Bapak Ibu, ini udah otomatis ada karena tadi di sebelumnya kita sudah mengisikan data penanggung jawab, kemudian aspek legal, kemudian data pabrik outlet dan penyelia halal ini juga otomatis ada karena tadi di awal gitu ya di menu pelaku usaha kita sudah menambahkan. Tapi kalau misalnya di data tersebut dirasa mau ada kesalahan gitu ya, ternyata ada mau ganti gitu tambah penyelia halalnya atau menambahkan penyelia halalnya gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali Bapak Ibu balik lagi ke menu pelaku usaha, kemudian menambahkan atau menghapuskan data tersebut di menu tersebut Bapak Ibu. Baru nanti di pengajuannya disesuaikan. Misalnya yang di sini dihapus di apa ya, di pabriknya gitu ya, atau di penyelia halalnya tidak jadi, misalnya tidak jadi atas nama bunga sebelumnya. Terus yang sekarang mau ditambah itu atas nama Bayu gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang di sini bisa dihapus dulu, nanti bisa klik di kolom-kolom masing-masing ini, bisa klik opsi untuk hapus, kemudian klik tambah, nanti akan muncul pop-up yang mana data yang sudah kita perbaharui, kemudian klik aksinya, klik tambah, nanti datanya akan mereplace data yang baru, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu data pengajuan, lanjut ke sebelahnya ke data komitmen dan tanggung jawab. Di sini ada tiga untuk di checklist, di checkboxnya, kemudian klik saya setuju. Yang mana di sini ada kebijakan halal, ada pengertian halal haram, ada praktik penerapan SJPH gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah nanti sudah ini tiga, nanti akan muncul tambah anggota komitmen. Di sini perlu dipenuhi adalah ketua dan anggota. Jadi anggotanya bisa lebih dari satu. Di sini ketuanya misalnya pelaku usahanya gitu ya, ataupun di pelaku usaha sudah memang ada tim manajemen halal, biasanya tahu gitu ya siapa yang menjadi ketuanya, penunjukan sebagai ketua, kemudian sebagai anggota atau penyelia halalnya masuk ke dalam sini Bapak Ibu. Jadi ditambahkan sebagai ketua, sebagai ada juga yang sebagai anggota. Lanjut itu di komitmen dan tanggung jawab untuk di bahan. Nah, ini Bapak Ibu yang memang harus sesuai gitu ya dengan pengajuan yang mau diajukan. Ini ada prosesnya di bahan, proses dan produk seperti itu. Nah, bahan ini ada daftar nama bahan dan kemasan, nama produk yang mau didaftarkan, catatan pembelian sampai dengan formulir pemeriksaan bahan. Caranya ini masih kosongan. Ketika klik tambah nanti ada dua opsi, dia bisa secara unggah file ataupun tambah manual seperti itu. Dimulai dari daftar nama bahan terlebih dahulu di sini. Di sini ada dua cara Bapak Ibu, ada unggah file, ada tambah manual. Kalau manual dia satu-satu, jadi bahan apa saja yang mau daftarkan diinput per satu-satu gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dia bahannya lebih banyak atau lebih dari 10, nah itu kan agak PR gitu ya. Nah ini bisa kita sediakan dengan cara unggah file, yang mana caranya adalah di sini kan sudah kita sediakan untuk unduh formatnya Bapak Ibu. Jadi tinggal diunduh formatnya, nanti ketika di Excel-nya dibuka, di kolom sini sudah ada judulnya, tinggal lanjutkan di bawahnya Bapak Ibu. Jadi tinggal di-entrykan nama bahannya, nomor sertifikatnya, kemudian jenis bahan. Nah, jenis bahan juga harus terpenuhi, dia harus ada bahan, ada cleaning agent, ada kemasan, seperti itu. Jadi yang termasuk bahan misalnya dia keripik tempe, keripik pisang, seperti itu, atau kacang telur. Nah, itu kan masih masuk satu jenis produk gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk bahan-bahannya jadi harus dijabarkan. Keripik tempe berarti harus ada tempe, kemudian keripik pisang harus ada pisang, kacang telur berarti harus ada kacang, kayak gitu ya. Itu termasuk bahan. Kemudian ada tepung terigunya, nah kemudian ada telur seperti itu atau ada bumbunya, itu masuk ke dalam kategori bahan. Nanti bisa cari disesuaikan gitu ya bahannya yang punya nomor sertifikat atau registrasi seperti itu. Nah kemudian dia harus ada air sumur
Nah, kemudian ada cairan pencuci gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu harus dimasukkan karena masuk ke dalam kategori cleaning agent. Jadi harus didaftarkan, harus masuk ke data-data bahan. Kemudian dalam kemasannya si produk tersebut dikemas di plastik pouch gitu ya Bapak Ibu, ataupun kalau minuman di botol ataupun di gelas plastik cup seperti itu nanti disesuaikan. Nah itu masuk ke dalam kemasan. Jadi memang 3 komponen yang harus dipenuhi di bahan ini harus ada kemasan, bahan dan cleaning agent. Nantinya itu yang biasanya di-verif oleh verifikator kami seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan data-datanya ini, tapi ini harusnya jenis bahannya yang tadi ya Bapak Ibu, bahan kemasan ataupun cleaning agent kayak gitu. Nanti setelah sudah bahannya dientrikan gitu ya Bapak Ibu, kemudian oh ya, di bahan ini juga kalau misalnya gini Bapak Ibu, di antara keripik tadi, kacang telur, misalnya dia memang ada penggunaan gula dan tepung terigunya gitu ya di masing-masing produknya. Nah itu cukup dimasukkan bahan. Nah itu ada checklistnya nanti apa di bawah ada untuk penambahan ini data bahan kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini input bahan. Kemudian di sini dilanjutkan, misalnya sudah semuanya selesai, jadi di save lagi, baru kita unggah di sini Bapak Ibu. Jadi tetap di menu yang sama gitu ya untuk mengunggah si bahan tersebut. Diunggah, nanti data-datanya akan muncul di kolom. Kemudian kalau misalnya mau ada penambahan, oh ternyata saya ada yang ketinggalan gitu ya, tapi kayak satu atau dua, ya udahlah saya nggak mau pakai yang Excel, tapi saya mau coba yang manual, itu bisa. Jadi tinggal pilih aja nanti tambah manual, tipe bahannya, dia ada bahan bersertifikat atau bahan tidak bersertifikat. Sama tadi halnya kalau dia yang singkong dan keripik singkong dan keripik pisang. Nah, singkong dan pisang itu kan masuk ke bahan yang tidak wajib bersertifikat halal gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu masuk ke dalam tipe bahan bahan tidak bersertifikat. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi gulanya atau tepungnya itu masuk ke yang bersertifikat, diklik, kemudian di sini dimasukkan dicari Bapak Ibu. Bisa by nama gitu ya ataupun by produsen atau nomor sertifikatnya. Nanti misalnya udah ketemu nih dari gula disesuaikan gitu ya dengan yang digunakan, ditarik datanya, nanti akan seperti ini, klik tambah kayak gitu. Nah ini jenis bahannya juga harus dipilih gitu ya Bapak Ibu. Tadi ketika masih yang gula seperti itu masuk ke bahan. Nanti data-datanya muncul kurang lebih seperti ini. Oh ya, oke. Kemudian lanjut itu untuk yang bahan, baru lanjut kita ke bawahnya di daftar nama produk. Nah ini produk yang mau kita daftarkan apa saja gitu ya Bapak Ibu. Caranya sama, ada unggah file, ada tambah manual. Nah ini biasanya kalau unggah file kan untuk yang banyak gitu ya produknya Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu gitu ya, tidak entry satu-satu, langsung saja unduh filenya terlebih dahulu, nanti tinggal di bawahnya aja gitu ya Bapak Ibu diteruskan di bawah judul gitu ya, kemudian nanti di save, ditambah, baru diunggah gitu ya, baru klik tambah. Nah, di sini bisa misalnya ini produknya ada keripik singkong, kemudian sertai nama mereknya, kemudian varian rasanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan bisa nih masih dalam satu jenis produk, singkong, tempe ataupun talas gitu ya. Nah, terus ditambah di save, kemudian diunggah. Nah, kemudian mau tambah ini di actionnya di checklist, kemudian unggah 4 produk tersebut. Kemudian dirasa masih ada susulan gitu ya, bisa dengan tambah manual. Jadi pilih, nanti kan di KMA 748 tadi ada juga gitu ya Bapak Ibu, ketika jenis produk, samping-sampingnya juga ada klasifikasi produk, kemudian rincian produk. Jadi misalnya saya mau menambahkan kacang telurnya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini berarti klasifikasi produknya dia termasuk di olahan kacang, termasuk kacang terlapisi dan campuran kacang, contohnya dengan buah kering. Jadi tinggal disesuaikan. Ini biasanya kalau di sini diklik, ini juga akan memunculkan yang mana aja sih yang termasuk dalam olahan kacang tersebut, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu di entry gitu ya. Yang di entry hanya namanya, biasanya kacang telur, kemudian disertai nama mereknya. Nah, bedanya antara unggah file dan tambah manual ini ketika unggah dia memang dibutuhkan foto dari si produk tersebut, foto dari si kacang telur tersebut, klik tambah. Nanti data-datanya muncul seperti ini ya Bapak Ibu, akan terupdate gitu ya. Kemudian ini ada bedanya, kalau yang upload ini fotonya akan kosong gitu ya. Kalau yang manual dia ada filenya.
Kemudian setelah muncul di sini, ini harus diinput bahan input bahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi caranya adalah klik tanda 3 di sini. Kemudian ini per masing-masing. Jadi masing-masing dari produk tersebut menggunakan bahan apa saja sih gitu ya Bapak Ibu. Makanya tadi di awal itu yang perlu ditambahkan terlebih dahulu adalah bahan apa yang digunakan. Jadi di sini per nama-nama produknya, misalnya dimulai dari keripik singkong rasa balado, berarti dia perlu singkongnya, mungkin perlu di sini perlu minyaknya, air murni sumur, ini untuk cleaning agent, terus bumbunya, bumbu penyedapnya, terus sunlightnya, misalnya cara pencuci piringnya, plastik pouch. Nah ini karena keripik singkong gitu Bapak Ibu, nah ini yang di checklist yang sesuai saja. Klik tambah. Kemudian selanjutnya misalnya yang kayak kacang telur, terus dia butuh kacangnya, butuh misalnya telur seperti itu. Jadi yang bahan-bahan lain yang tidak diperlukan tidak perlu di checklist kayak gitu. Nanti data-data bahannya, jumlah bahannya sudah diisikan akan muncul seperti ini. Yang tadinya masih nol gitu ya Bapak Ibu. Nah ini jangan dilewatkan gitu ya. Kemudian dilanjut di pengisian catatan pembelian bahan. Ini ada unggah file, ada tambah manual. Ini per masing-masing dari bahannya gitu ya Bapak Ibu, jumlah pembeliannya, kemudian tanggal pembeliannya, ataupun tambah manual atau unggah file gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Terus formulir pemeriksaan bahan bisa unggah file tambah manual, jadi masih per masing-masing dari bahan tersebut, formulir pemeriksaan bahan, lokasinya, tanggal pembelian. Kemudian ini ada proses. Jadi tadi bahan sampai dengan lengkapi formulir pemeriksaan bahan gitu ya Bapak Ibu. Kita next step-nya ke menu proses yang mana di sini ada pernyataan bebas babi yang mana ini harus di checklist kolom checkbox-nya, kemudian klik saya setuju, kemudian nanti akan muncul untuk menambahkan layout atau denah ruang produksi Bapak Ibu. Nah ini nanti disesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Di sini atas pabrik, jadi jumlah pabrik yang memang ada di Bapak Ibu gitu ya di pelaku usaha, kemudian masing-masing layoutnya harus diupload gitu ya berbentuk file gambar seperti itu. Klik tambah, nanti ditambah lagi pabrik yang selanjutnya. Kemudian catatan penyimpanan bahan, ini caranya ada unggah juga, ada tambah manual. Kami menyediakan ini per nama produknya Bapak Ibu. Jadi kemudian jumlahnya, kemudian tanggal masuk, tanggal keluar. Kemudian ada diagram alur. Diagram alur ini bisa diunggah, dia PDF gitu ya Bapak Ibu, format filenya. Kemudian kalau tambah manual, berarti misalnya judul proses, alur pembuatan keripik gitu ya Bapak Ibu. Nah ini didetailkan gitu ya, proses pengolahannya mulai dari mungkin dari pengolahan bahannya gitu ya, sampai dengan cara masaknya gitu ya Bapak Ibu, sampai dengan nanti penyajiannya. Kemudian ini catatan hasil produksi, jadi jumlah prosesnya gitu ya. Nanti dia ada nama produk, jadi per masing-masing catatan hasil produksinya, diproduksinya berapa jumlahnya, kemudian tanggal sampai dengan tanggal kadaluarsanya. Kemudian distribusi juga sama Bapak Ibu, unggah ataupun tambah gitu ya. Kemudian ini tidak boleh dilewatkan Bapak Ibu, ada pemetaan produk dan pabrik. Jadi kalau misalnya pabriknya lebih dari satu, kadang-kadang kan alasannya karena ada beberapa produk yang mungkin satu dihasilkan di pabrik satu, yang satu lagi dihasilkan di pabrik yang satunya lagi. Makanya ini perlu ada pemetaan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya pabriknya satu saja, berarti kan sudah otomatis itu produk-produknya diproduksi di pabrik tersebut. Nah, ini nanti bisa dipilih drop down-nya, misalnya ada list pabriknya, pabrik satu atau pabrik dua gitu ya. Kemudian nomor, ini bisa cara kayak nomor yang satu atau dua sampai dengan dua, misalnya ini di pabrik dua, kayak gitu. Nah, terus kemudian nomor dua, tiga sama dengan empat, nah itu di pabrik dua. Nah, ini bisa disesuaikan caranya di sini Bapak Ibu. Nanti klik tambah saja. Jadi datanya akan seperti ini. Nanti nama pabriknya akan menyesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini pemantauan dan evaluasi Bapak Ibu. Pemantauan start.
Oke, pemantauan evaluasi di sini daftar dokumennya, dia bisa berupa SJPH, mapping bahan dan produk, atau dokumen pendukung lainnya. Kemudian dia berupa PDF gitu ya Bapak Ibu. Sini nama dokumen pendukungnya apa, misalnya SJPH gitu ya. Nah ini bisa di entrykan di sini, kemudian upload, ini upload dokumen bentuk PDF. Kemudian ada di sini uh, file dia untuk mengupload tanda tangan Bapak Ibu. Jadi tanda tangan ini yang nantinya kan di akhir itu ada dokumen SJPH yang tergenerate otomatis gitu ya Bapak Ibu. Nah ini file tanda tangan diperlukan di sini, yaitu untuk tanda tangan penanggung jawab, misalnya ownernya, kemudian pilih nama penyelia halal. Di sini kalau misalnya satu, berarti nanti datanya hanya muncul satu penyelia halal. Tapi kalau misalnya ada beberapa penyelia halal, nah misalnya yang in charge di pengajuan tersebut siapa gitu ya nantinya penyelia halalnya ini bisa dipilih, disesuaikan, kemudian kita perlukan tanda tangan dari penyelia halal tersebut. Ini bentuknya gambar gitu ya Bapak Ibu, klik tambah. Nanti uh, sampai dengan situ langsung ke menu dokumen, yang mana di sini ada dokumen surat permohonan, ini bisa diunduh, nanti akan mengenerate suatu dokumen, dan dokumen SJPH. Nih, dokumen SJPH, nah ini ketika diunduh nanti akan mengenerate suatu dokumen SJPH. Ini surat permohonan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemudian manual SJPH. Nah ini sudah otomatis tergenerate gitu ya dari entry yang semua tadi ini Bapak Ibu, dari data pengajuan, komitmen tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan, dan evaluasinya. Kemudian nanti muncul di sini tantangannya, kemudian dokumen lainnya seperti itu. Nanti klik simpan gitu ya Bapak Ibu sampai dengan akhir simpan perubahan. Kemudian kita akan balik ke apa tampilan pengajuan. Nah, ini kalau kita lihat dia misalnya sudah semuanya terisi gitu ya Bapak Ibu, tapi statusnya masih draft. Nah, ini tinggal untuk melakukan proses selanjutnya tinggal kita klik kirim, nanti akan menjadi submitted PU seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu, kalau misalnya dia masih pengajuan, masih draft ataupun ada pengembalian, di sini Bapak Ibu bisa cek di menu pengajuan gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah submitted ataupun lanjut ke proses, misalnya ada proses apa proses di LPH atau sidang komisi gitu ya Bapak Ibu, atau penetapan biaya atau sampai dengan selesai, ini kliknya di status permohonan untuk mengecek pengajuan dari Bapak Ibu seperti ini. Terbit SH, submitted gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau submitted, ini berarti artinya ini akan dikirim ke verifikator untuk diverifikasi terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya dia terbit, nah ini Bapak Ibu, jadi menu-menu yang ini sudah bisa di-download gitu ya, bisa diklik seperti sertifikasi halalnya, terus download QR label, kemudian STTD. Nah ini kebetulan dia self declare, ini makanya ada ikrar hasil verval. Nah, ini contoh lah, ini aja deh. Ini sertifikat halalnya. Ini Bapak Ibu, sertifikat nanti halal yang sudah terbit gitu ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada nomor ID sertifikat yang bisa digunakan. Tadi ya Bapak Ibu, setelah sertifikat terbit harus ada pencantuman label. Nah ini nomor sertifikatnya harus ada di labelnya gitu ya, bersama dengan logo. Kemudian nanti di sini juga ini yang terlihat dia kalau yang untuk saat ini sudah tidak ada lagi masa berlaku, jadi hanya keterangan diterbitkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tanda tangannya, ini tanda tangannya sudah digital. Kemudian ini jenis produknya yang di apa yang didaftarkan gitu ya Bapak Ibu, nama produk ini terlampir, kemudian nama pelaku usaha tadi ya Bapak Ibu, ini kan biasanya nama ini kan mengikuti NIB, tapi tadi ada menu untuk nama yang akan tercantum di sertifikat. Nah itu bisa disesuaikan sehingga nanti di sininya akan menyesuaikan data tersebut. Nah ini untuk nama-nama produknya gitu ya Bapak Ibu, listnya. Kemudian biasanya kalau outlet dia juga ada terpisah gitu ya Bapak Ibu, outletnya apa lampirannya tersendiri.
Oke, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Miftahul Khair. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih banyak Mbak Retno ya. Bapak Ibu semuanya. Setelah kita dengarkan ya bagaimana manual pengisian akun si halal. Eh, Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pak. Ya, silakan Mbak Riza ya. Silakan Mbak Riza. Ya. Gini Kak, eh, sebenarnya kan saya pernah menjadi petiga halal ya, pendamping produk halal. Apakah kita mendaftarkan akun halal kembali Kak? Apakah tetap digunakan yang akun yang kemarin gitu? Yang kedua, eh, apabila kita mendaftarkan PU yang reguler, seandainya dia tidak mempunyai NIP atau melindungi usahanya, apakah kita yang membantu yang membuatkan NIP-nya? Mungkin itu saja, Kak. Oke. Terima kasih Mbak Kak Riza ya Kak atas pertanyaannya. Iya. Mungkin yang pertama maksudnya sudah memiliki akun pendamping, sudah sampai nomor registrasinya gitu ya, sudah Iya, terdaftar. kemarin itu yang self declare aja, Kak. Oh P3H. ya, pendamping kan P3H kan memang untuk mendampingi self declare gitu ya. Iya, iya Ya, self Mas declare. Mas Oh ya ya. Maksudnya ini membuat akun sebagai Apakah eh, ah, di akun ini kan yang Kakak lihat tadi kan oh. eh, Hmm. self declare ya, di atasnya di bawahnya ada Ah, regular gitu kan. Sedangkan yang ah, ah. P3H kan belum ada yang regularnya di situ gitu. Iya. Jadi Ya, apa kan dibuat yang baru? oke. Sebenarnya gini Mbak, kalau misal gini, dia berbeda role-nya sebenarnya gitu ya. Kalau P3H memang dia sebagai pendamping, terus nantinya memang data-data yang masuk pengajuan ke akunnya itu adalah pengajuan yang self declare, baik mandiri ataupun yang fasilitasi. Kalau yang tadi ini saya jelaskan, dia role-nya dia sebagai pelaku usaha. Misalnya memang ada pelaku usaha yang mau daftar, nah itu emang harus bikin akun gitu. Tapi kalau misalnya kakaknya pendamping saja gitu ya, nah, itu tidak perlu buat akun, tapi nanti sebagai penyelia halal, kakaknya hanya tadi mencantumkan data-data di menu pelaku usaha. Di pelaku usaha tersebut, tadi kan ada kolom untuk data-data penyelia halal gitu ya. Nah, itu baru data kakaknya gitu yang didaftarkan di situ sebagai penyelia halal. Gitu. Nah, ya, kemudian yang kedua tadi eh, terkait maaf gak boleh ini. Oh, Iya, NIB, sorry. Ya, NIB, nomor induk berusaha ya, Bapak Ibu. Nah, itu iya, boleh, Kak. Mungkin memang pelaku usahanya dia sama dengan self declare. Biasanya self declare itu kan juga benar-benar pelaku usaha yang belum sama sekali punya NIB gitu ya, Kak. Nah, itu boleh dibantukan. Biasanya memang NIB, tapi terpisah. Terpisahnya adalah ketika membuat NIB itu tidak di Sihalal. Dia di OSS iya, BKPM, iya. aplikasinya secara online. Nah, itu biasanya dibutuhkan data NIK gitu ya dari pelaku usaha tersebut kayak gitu. Boleh sih kalau misalnya dibantu untuk pembuatan NIB-nya seperti itu. Karena sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya dilihat dari sistem sekarang ini kan terbuka gitu ya. Ada yang memang dia pengajuan dulu tapi tanpa NIB. Tapi pada dasarnya itu memang tetap membutuhkan NIB di akhir. Jadi ketika dia prosesnya sudah sampai dengan selesai mau terbit SH, harusnya kan kalau dia udah menginputkan NIB di awal, dia kan tinggal download saja gitu ya. Tadi ada menu
sertifikat halalnya, terus tinggal di-download sertifikatnya. Tapi kalau misalnya yang belum memasukkan NIB-nya, nanti di akhir tuh harus dibutuhkan juga nomor NIB kayak gitu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya NIB itu wajib untuk pendaftaran sertifikasi halal. Kurang lebih seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik, masih ada lagi yang lain, Pak Ibu semuanya? Baik, saya kira demikian Mbak Retno ya. Mudah-mudahan sudah jelas semua bagi para peserta. Jadi mudah-mudahan nanti Iya. ketika ada file yang diberikan ya, dan saya juga sudah download file-file yang diberikan. Dan itu kan kita Oke, distribusikan siap kepada Pak. peserta sehingga menjadi panduan tambahan bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas. Mudah-mudahan dengan praktek nanti akan langsung mahir Pak Ibu ya. Baik, Baik. Mbak Retno, kami ucapkan terima kasih sudah jauh dari Jakarta untuk ke Padang ya, walaupun secara virtual. Kami terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di Padang gitu ya. Kapan ke Padang, insya Allah. Siap. Iya Bapak. Baik, ya. Oke. Ah, Eh, eh, ya. mohon maaf tadi terlambat sedikit. Oh, Pak Edi. Silakan, Pak. Responnya terlambat. Pak Edi mau, Eh, ya. Cuma sedikit aja masalah foto-foto produk, dokumen-dokumen produk itu, ini apakah masuk ke dalam manual SPJH atau dia itu terdiri sendiri dalam file-file yang apa? Itu kan ada foto-foto produk atau dokumen-dokumen seperti pemeriksaan oleh auditor atau apa itu, apakah dia dilampirkan dalam manual SPJPH atau ada file tersendiri? Karena sekarang ini kan sedang launching Halal Mac. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau halal max itu nanti lebih spesifik yang safety gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya pada dasarnya Bapak Ibu, jadi ini foto-foto tersebut sebetulnya nanti di sini kan kita ada fitur memang ada upload tadi di pemantauan dan evaluasi. Kalau untuk yang reguler dia bisa menambahkan manual SJPH-nya gitu ya. Ataupun sebenarnya di sini Bapak Ibu di dokumen akhir jadi dari semua pengisian yang ada di sini termasuk tadi foto produk dia juga bisa masuk di cara manual. Tadi cara manual kan ada memasukkan produk gitu ya. Nanti udah otomatis ketika kita mengenerate di dokumen SJPH, nanti di sini di sini akan terisi gitu Bapak. Jadi foto-foto yang memang dibutuhkan, memang diupload nanti otomatis akan masuk ke sini kayak gitu. Kemudian self-declare, memang self-declare dia justru malah dia harus foto produknya dengan pendampingnya gitu ya, P3H-nya gitu ya Bapak Ibu ya, di per masing-masing foto produk. Nah nanti juga akan ketika SJPH-nya tergenerate akan muncul di dokumen ini. Kurang lebih seperti itu Bapak. Ya, Bos Pak Edi Saputra. Baik, mungkin sudah jelas Bu Mbak Retno ya, dari Pak Edi mungkin sudah jelas bagi beliau. Baik, sebelum ditutup mungkin ada closing statement Mbak Retno, silakan. Oke, siap. Terima kasih Bapak, kemudian terima kasih Bapak Ibu peserta yang siang hari ini masih bisa memenuhi materi gitu ya Bapak Ibu, yang mana saya juga berkesempatan untuk memberikan materi. Kurang lebih mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin boleh Bapak ya dibantu apabila memang masih ada yang belum jelas, bisa direkap pertanyaannya, diberikan ke saya, nanti saya akan berikan jawabannya. Sukses untuk pelatihan penyelia halalnya sampai dengan selesai. Terima kasih. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retno. Ya. Demikian Bapak Ibu semuanya ya, kita sudah selesai materi dengan Bapak CPH. Kita lepas Mbak Retno kembali ke tempat kerja ya, Oke. tempat aktivitas Ya, dan izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.